Shalom Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita boleh menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang telah mati dan dibangkitkan kembali untuk kita semua di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Dari surga
Satukan hati. Ya Yesus, Engkau yang dipuji disembah. Oh, haleluya.
Kami mengimani bahwa Engkau Raja kami Tuhan. Pagi hari kami boleh menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Ini suatu kehormatan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau membuka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya kita telah ditebus oleh Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan, meninggikan Yesus. Karena pagi hari kita menerima kemenangan daripada Tuhan, menerima kuasa daripada Tuhan. Haleluya.
berjalan bersama Yesus. Karena berjalan bersama Yesus itu selalu manis. Haleluya. Haleluya Yesus. Karena kita telah menerima bukti kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau menderita kehinaanku, karena darahmu kau selamatkanku. Hidup menyenangkanku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Jangan
penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah kita rasakan dan sudah kita nikmati. Adakah Bapak Ibu memasuki hari pertama di bulan yang baru ini, ada perasaan yang takut, ada perasaan yang khawatir, ada perasaan yang gelisah, ada perasaan kecewa? Adakah? Adakah memasuki bulan yang baru ini perasaan yang gak menentu, kehilangan pengharapan? Aku gak ngerti aku gak tahu bagaimana hidupku. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dari pujian, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan tadi, kita melihat yang betapa besar kasihnya Tuhan kepada kita, dan kita sudah menikmati karya Tuhan, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, coba Bapak Ibu tengok kanan kirinya, itu suaminya atau istrinya atau siapa, atau anaknya atau orang tuanya, coba ditengok Bapak Ibu, siapakah di samping Bapak Ibu? Iya, kalau saya bertanya, apakah Bapak Ibu mengasihinya? Apakah Bapak Ibu mencintainya? Amin. Tenang, kalau engkau cinta, kalau engkau mengasihi harus ada bukti. Ketika engkau gak ada buktinya apa? Ya, cinta, kasih, bukti paling tertinggi ketika kita mau berkorban untuk pasangan, untuk saudara, untuk teman, berkorban terlebih untuk Tuhan. Itulah cinta, itulah kasih. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan pagi ini dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Iya, kalau Bapak Ibu belum gak ketemu, di depan sudah ada itu firman-Nya ya. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan pagi ini. 2, 3. Tiga kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikannya untuk sahabat-sahabat. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dari pengajaran Tuhan Yesus ini yang disampaikan oleh Yohanes ini, puncak tertinggi ya, puncak tertinggi dari kasih. Bapak Ibu, kalau tadi saya katakan mengasihi nggak, mencintai nggak, puncak tertinggi dari kasih adalah pengorbanan diri secara total. Kalau kau mengasihi suamimu, maukah kau berkorban? Kalau kau mengasihi istrimu, anakmu, orang tuamu, saudara, maukah engkau berkorban? Kalau kau ditanya mengasihi Tuhan Yesus, maukah kau berkorban? Makanya ketika waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, meyakinkan apakah benar Petrus itu mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi Yesus mengajarkan kasih itu bukan sekedar perasaan senang, aku senang ambil bojoku, aku senang ambil pacarku, aku senang ambil anak. Bukan sekedar perasaan Bapak Ibu, tetapi tindakan nyata yang bisa dikatakan tadi korban. Itulah kasih. Jadi pagi hari ini ya, pengorbanan Yesus mengubahkan segalanya. Apa Bapak Ibu? Pengorbanan Yesus mengubahkan segalanya. Nah, Yesus mencontohkan dirinya. Kasih yang tertinggi, kasihnya Yesus adalah kasih agape, kasih yang mau berkorban buat sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya Yesus? Bapak Ibu ya, saya akan baca 14. Kamulah sahabatku, katanya Yesus 14. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasih Tuhan katakan di sana tadi ya, mau berkorban buat sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, siapa sahabatnya Yesus? Siapa sahabat Yesus sehingga Yesus mau berkorban? Kan 14 mengatakan siapa? Ganti nama Bapak Ibu, siapa? Saya Adalah saya adalah Yesus ya. Jikalau saya berbuat apa yang Yesus perintahkan kepadaku, kita ini sahabatnya Yesus. Amin. Seneng gak? Punya sahabat sih gampang traktir aja seneng, apalagi kalau yang punya segalanya ini, masa gak seneng? Yesus
kita ini sahabatnya Yesus. Dan Tuhan dikatakan di sana bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Sahabat Yesus adalah kita. Jadi inilah kasihnya Yesus, kasih yang mau berkorban untuk sahabatnya. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, dunia mengukur kasih berdasarkan keuntungan. Betul? Dunia, kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu mengasihi aku juga akan mengasihi kamu. Betul? Dunia kan berkata demikian. Kasih dunia ini ya, kasih dunia ini dunia berdasarkan keuntungan. Lek gak nguntung nih, yo ora tak cedeki. Lek gak nguntung nih, yo ora tak konco. Itu kasih dunia. Makanya saya katakan, kalau kita di dalam Tuhan ini gak wajar. Tuhan sudah mengasihi musuh, Tuhan sudah membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan sudah membalas caci maki dengan doa. Jadi kan gak wajar kasih ini. Tapi itulah kasihnya Tuhan ya, kasih Tuhan. Tapi kasih Yesus adalah kasih yang berkorban. Bapak Ibu, pengorbanan itu bukan berbicara kehilangan loh Bapak Ibu. Ya, aku korban aku gereja buat persembahan. Jadi itu kayak lo kasih korban. Ya, berbicara pengorban bukan berbicara kehilangan, tetapi ya tentang memberikan diri kita untuk kebaikan yang lain. Mengorbankan diri kita, memberikan diri kita untuk yang kebaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu, pengorbanan bukan katakan ini, nggak mau sosial korban kamu, mau ibu, ayo gak layak kan? Jangankan dengan korban nyawa, namun korban perasaan, gulung kuming karu-karuan, betul? Itu Bapak Ibu, korban perasaan itu. Kamu sosial aku katakan kalau Tuhan Yesus korban nyawa, bukan seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan kita harus kehilangan nyawa, tetapi Bapak Ibu yang mematikan egois kita, mematikan keinginan kita, melayani dengan tulus untuk kepentingan orang lain. Jadi kepentingan kita ini, ya kepentingan orang lain ini di atas kepentingan kita. Itulah Bapak Ibu yang namanya pengorbanan. Satu contoh pengorbanan orang tua terhadap anak. Direwangi wong tuane gak maaf sing penting anake. Betul? Direwangi orang tuane mulai sampai para esok ngomong supaya anaknya gak nangis, gak rewel. Dan demikian. Itulah kasih Tuhan. Nah kasih kita juga demikian. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini ya. Pengorbanan berarti melepaskan hak. Bapak Ibu punya hak? Bapak Ibu punya hak? Gak mau pakai kolor melepaskan hak. Pengorbanan berarti kita melepaskan hak. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dalam Filipi 2:6-8 kita tahu yang bisa dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Yesus punya hak duduk di sebelah kanan Allah Bapa enggak? Punya. Yesus punya hak dihormati enggak? Punya. Apalagi Yesus punya hak bahagia dengan keluarganya, punya hak. Punya. Bapak Ibu semua yang dikasih, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Yesus melepaskan kenyamanan surga untuk turun ke dunia. Bagi siapa? Untuk kita orang berdosa. Loh, kan enak loh kita. Melepaskan kenyamanan. Yesus melepaskan kebenaran. Yesus punya hak benar, punya hak. Tetapi Yesus melepaskan itu toh ketika dia disalahkan. Dia punya hak atau benar gak? Punya hak. Tapi Yesus disalahkan. Yesus melayani ini salah, Yesus melakukan itu salah. Punya hak. Yesus punya hak dihormati enggak? Punya hak. Dia diludahi, dia cuma diam saja. Dia punya hak.
mengajarkan pengorbanan sejati dimulai ketika kita bersedia melepaskan hak kita. Pengorbanan sejati dimulai ketika kita hari ini bersedia melepaskan hak kita. Kalau kita nggak bersedia melepaskan hak kita, kita tidak akan bisa mengasihi. Bapak Ibu, suatu contoh ketika kita berhak benar dalam kehidupan rumah tangga. Ayo coba, kepingin bener kabeh, apa yang terjadi? Tetap geger toh, kabeh kepingin bener, itu suami kepingin bener, istri kepingin bener, semua punya hak betul. Tetapi kasih yang bisa katakan Bapak, permohonan pengorbanan yang tidak melepaskan hak tadi, itulah yang benar. Kita berhak untuk benar betul, tapi kenapa kita tidak ngambil hak untuk benar itu? Karena kita mengasihi. Ya wes, gak apa-apa, sing penting sampai seneng Bu, sing penting sampai seneng Pak, betul? Amin Bapak Ibu, mau demikian. Tapi lek terus-terusan yo geger, lek kok bener geger, kalau sing ngalah. Coba ya, yang satu banting pintu, yang satu piring terbang, apa yang terjadi? Entek betah kasih Allah. Tapi coba yang satu banting pintu, yang satu nih dikasih uang 100.000. Kira-kira bagaimana? Nambah banting lagi nggak? Enggak. Coba banting pintu, banting piring, boleh ditambahin banting gelas. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita itu benar betul benar. Tetapi kasih yang mau berkorban itu tadi, kita bersedia untuk melepaskan hak kita. Ketika juga demikian, kita punya hak untuk dihormati. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita sudah melakukan yang benar, tapi orang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita. Kita berhak untuk enggak? Kita berhak menghormati, berhak. Tapi karena kasih yang mau berkorban, wes sakarepmu sak gelemmu wes. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita juga berhak bahagia loh Bapak Ibu. Kita juga berhak nyaman loh Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ketika saya ngomong dengan Pak Ibu, Bapak Ibu, kemarin seminar Bapak Tuhan saya katakan yang namanya kan ada yang dalam seminar ngomongin pendeta-pendeta itu. Yang namanya pendeta itu dilihat mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dilihat, salah, benar, ya jadi salah, apa salah, tambah salah. Saya katakan demikian, iya. Memang akan dilihat dari depan, terus akan dilihat itu kalau mengembalakan domba. Kalau kita nggak mau dilihat dari depan, ya kita mengembalakan bebek. Bebek gembalanya di mana Bapak Ibu? Belakang, betul? Yang membalakan bebek kan kakek toh. Jadi kalau kita melayani Tuhan, mengembalakan keluarga, mengembalakan persekutuan kita, mengembalakan apalagi keluarga kita, mengembalakan gereja. Kalau kita nggak mau disalahkan, yuk kita belakang aja membalakan bebek. Kalau kita mau dihormati, kalau kita mau dihargai, itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Melepaskan hak kita. Jadi sama dengan ketika Pak Joyo katakan sebetulnya kita punya hak untuk senang ya boleh. Iya sebenarnya punya hak untuk senang betul, punya hak untuk rekreasi, punya hak untuk berpergian iya. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita lakukan? Yang penting pekerjaan Tuhan boleh berjalan. Mau berkorban di pekerjaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu jangan dilihat duit menginap Pak yang boleh naik bontot Bapak Ibu. Kalau mau ikut aku kan agak kami bontot tadi. Yang penting ada sholat kita berangkat. Kemana itu ya pelayanan sebetulnya. Pelayanan tapi bontot supaya pengeluarannya tidak banyak. Kita punya hak untuk bahagia. Kita punya hak untuk dihormati. Kita punya hak untuk kenyamanan. Punya hak. Karena kalau pelayanan juga bilang, aku punya hak sebagai suami juga punya hak untuk pelindung
kasih dibayar berarti. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu nuntut hakmu apa? Jadi suami, dari istri, jadi pelayan Tuhan, jadi jemaat, hakku apa? Bapak Ibu, yuk kita berdoa. Bapak Ibu semua dikasih tahu. Jadi kita ya dilepaskan untuk melayani. Jadi semua itu hak kita dilepaskan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi melepaskan hak, pengorbanan kasih yang penuh dengan pengorbanan memerlukan harga yang harus dibayar. Pengorbanan itu memerlukan harga yang harus dibayar. Seringkali kita tidak bicara pengorbanan, tetapi dikorbankan. Seharusnya kita berkorban untuk melayani Tuhan. Seringkali kita korbankan Tuhan, kita korbankan sesama. Seringkali itu yang terjadi. Kasih yang penuh pengorbanan adalah kasih yang rela, yang membayar harga yang ada. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, di setiap pengorbanan pasti menuntut harga. Tadi apa yang dikorbankan oleh Tuhan? Apa yang dikorbankan oleh Tuhan? Menuntut harga. Yang dikorbankan Tuhan Yesus tadi nyawanya. Kasih Tuhan kepada sahabat-sahabatnya menuntut pengorbanan, yaitu harus bayar harga. Apa yang dibayar oleh Yesus? Nyawa. Itu yang dibayar oleh Yesus. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yang diberikan nyawa, yang dikorbankan nyawa. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita berbicara, aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihimu istriku, suamiku, aku mengasihi engkau. Harga apa yang harus kita bayar? Harga apa yang harus kita berikan? Bolehkah Tuhan minta waktu kita? Bolehkah Tuhan minta waktunya kita? Bolehkah Bapak Ibu Tuhan minta waktunya kita? Amin. Bolehkah? Jadi ketika Tuhan minta waktunya kita datang ke gereja Bapak Ibu, ya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Coba main HP aja. Tuhan minta waktunya kita. Katanya mengasihi Tuhan, katanya mau berkorban. Kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gitu. Bisakah kita mengorbankan waktu kita? Kita masih waktu Bapak Ibu ya. Waktu wis angel, gak oleh, gak dikekno, ya penogone gak dikekno, dokumennya duite, yang malah disimpan ruwet itu duit. Kalau kau mengasihi Tuhanmu, dengan katakan, bisa nggak? Kita mau berkorban apa mas? Berkorban apa? Tuhan, berikan waktumu untuk aku. Mulai nggak Tuhan minta waktunya kita? Luar biasa sih Mas dia bekerja atau perjalanannya dari dapur ke sini atau tetap beribadah, memberikan waktunya kepada Tuhan. Tetapi semua yang dikasih oleh Tuhan, memberikan waktu untuk melayani Tuhan, memberikan waktu kita untuk melayani suami, memberikan waktu untuk melayani istri, melayani keluarga kita. Terus apa lagi yang mau kita korbankan? Ini yang biasanya orang tidak mau. Korban perasaan tidak mau. Yang korban perasaan akhirnya apa? Mengampuni mereka yang menyakiti kita, mengampuni mereka yang berlaku jahat kepada kita. Ini korban juga. Kita mau mengampuni. Korban apa lagi? Ya Bapak Ibu, korban pikiran. Korban pikiran apa? Memberikan solusi buat pekerjaan Tuhan, memberikan solusi buat keluarga kita, memberikan solusi. Apalagi memberikan ini harta, korban harta. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan berbicara jumlah Bapak Ibu, tetapi ya berbicara bahwa harta itu lebih penting ya untuk Tuhan daripada kepentingan kita. Ada nggak ya Bapak Ibu? Kebutuhan kita banyak nggak? Banyak, banyak kan? Coba kalau punya uang 100.000 berangkatnya merah, pulangnya lagi abu-abu. Kadang tak kalau belas sosok, ya betul. Itu. Tetapi ketika kita mau berkorban yang namanya apa? Nggak peduli. Hari ini, mungkin kita hari ini mau butuh sepatu
baju baru atau apapun. Kalau kita mau berkorban, kalau kita mengasihi Tuhan dan berkorban, yang namanya uang harta, kita akan memperdulikan diri kita. Ketika saya dengan Pak Yoyon itu jalan-jalan, ini saya ajak biar nanti yang lain sakit hati. Ketika saya katakan Pak Yoyon dan yang lain, saya ini kan setiap hari berdiri di depan jemaat. Yo, gue rasanya jemaat bajunya kok kayak ibu-ibu tuh. Ya apa tuh? Ya wes berangkatlah kita. Ya wes jauh. Ketika mau ngambil baju, nggak wes Pak, bajuku masih muat. Ini nanti buat beli itu aja. Gereja masih butuh beli. Bapak Ibu semua dikasih itu. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak akan bisa. Aku itu punya berkah waktu buat aku pasti akan seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, seberapapun itu jumlahnya, mau besar mau kecil, tidak sebanding dengan kasihnya Tuhan. Saya berhak bahagia berhak, saya berhak senang berhak. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau berkorban waktu, kita berkorban tenaga, kita berkorban perasaan, kita berkorban uang harta, kita berkorban pikiran, kita berkorban doa. Doa artinya apa? Tetap berdoa walaupun diri kita nggak penting bagi orang itu. Amin. Tetap berkorban nggak Bapak Ibu? Tetap berkorban doa walaupun diri kita nggak penting bagi orang itu. Tetap korban doa. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi ya orang-orang sekitar kita, tetap korban doa walaupun orang itu tidak senang dengan diri kita. Berkorban tenaga, ini Bapak Ibu, turun tangan. Kita baik, kita pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, turun tangan. Jadi gereja bukan tugasnya Bapak A, bukan tugasnya Ibu B, bukan. Yang namanya korban mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi sesama, turun tangan. Ketika kita melihat Bapak A memang kursi, kita enak-enak diem aja. Korban, kalau memang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kau pasti akan turun tangan berkorban. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi, ya korban perasaan ini ya, membuang rasa sakit, membuang ego kita. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu ingin dimengerti, uang itu, saya mau mengerti yang lain. Apalagi, ya, kalau kita lelah, Bapak Ibu, lelah ada. Jadi menahan diri, Bapak Ibu ya, mari kita menahan diri walaupun keadaan kita tidak nyaman. Jadi kasih dengan pengorbanan itu menuntut kita bayar harga. Bayar harga. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, jangan eman, jangan pelit. Ingat firman Tuhan di dalam kitab Galatia mengatakan apa? Orang yang pelit, orang yang mikir sulit masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang eman? Eman waktu, eman ketemu, eman hartaku, eman aku berdoa, eman pikiran buat orang lain. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, seringkali kita berkata ingin ikut Tuhan dengan setia, tetapi kita tidak mau bayar harga. Betul? Tuhan, aku mau mengasihimu, Tuhan, aku mau melayanimu, tapi kita tidak mau bayar harga. Ingat Bapak Ibu ya, ingat kasih yang tanpa pengorbanan adalah kasih yang sia-sia, adalah kata-kata yang kosong, yang kosong. Jadi pengorbanan adalah menuntut bukti dari kasih kita. Jadi kalau katakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi kata aku Kristen, Bapak Ibu, saya akan percaya. Ketika Anda tidak mau berkorban, saya akan percaya. Bapak Ibu, paling tinggi dari pengorbanan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan tadi hari ini? Bapak Ibu, ingat pengorbanan pasti menghasilkan Tuhan. Ketika Yesus mau mengorbankan nyawanya, ya, kenapa Yesus mau mengorbankan nyawanya? Karena Yesus tahu pengorbanannya
tidak tahu apa yang ditanam oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Kita nggak tahu apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Itu yang terjadi bagi kita. Kita iri, kita dengki, kita mau dengan orang yang lain. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, yang pengorbanan kita di dunia ini kita merasa berat. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang 58 ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan jadilah tidak akan pernah sia-sia. Itu pengorbanan Bapak Ibu nggak akan pernah sia-sia. Ketika Bapak Ibu mengorbankan tenaga, keuangan, pikiran, nggak akan pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan berkorban untuk pasangan. Memang kamu boten, ya. Berkorban untuk keluarga, berkorban untuk sesama, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ya. Nah itu sama. Kita sedang menanam benih. Kita sedang menanam benih. Ketika hari ini, ya kita musuhi suami istri kita musuhi keluarga kita musuhi sesama kita. Ketika kita memusuhi pekerjaan Tuhan, sama kita juga sedang menanam benih. Tapi benihnya yang berbeda. Siapa yang menabur angin akan menuai. Siapa yang menabur angin akan menuai. Itu bedanya di situ. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ya, kita sedang menanam benih dan berbuah pada waktunya. Kalau kita menanam benih yang baik, berkorban yang baik, dia pasti akan panen pada waktunya. Jadi kalau kita tidak nanam terus panen, itu namanya, katanya Elio, pencuri. Jadi kalau kita nggak tanam terus kepingin panen, jangan harap Bapak Ibu panen. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang menanam pengorbanan itu? Bebankah pengorbanan? Ketika kita datang ke gereja, bebankah? Ketika kita memuji Tuhan, bebankah? Ketika kita menyembah Tuhan, bebankah? Ketika kita memberikan persembahan, bebankah? Ketika kita membantu pekerjaan Tuhan di tempat, bebankah? Siapa yang menganggap pengorbanan adalah beban? Elit itu. Medit itu. Wes, aman nih Bapak Ibu. Seringkali ini terjadi. Tali aman nih. Kalau kita nggak mampu untuk memberikan, nggak bisa. Dapat kita diam aja. Korban doa, amin. Aku hari ini nggak punya uang. Aku berdoa. Biar Tuhan memberkati pekerjaan. Ada yang lain. Hari ini aku nggak punya uang. Aku ada waktu. Aku hari ini nggak punya uang. Aku berpikiran. Aku mau berdoa. Oleh itu namanya. Saya kayak boleh di sini. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap pengorbanan itu adalah beban, kita adalah orang yang paling berat. Pengorbanan itu bukan beban, melainkan panggilan. Inilah berbicara kemurahan hati, murah hati. Ini Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita mampu berkorban karena Kristus terlebih dahulu sudah berkorban. Amin. Kita mampu berkorban. Kita mampu memberi waktu diri kita, hidup kita, pikiran kita, doa kita, keuangan kita, tenaga kita. Karena Yesus telah terlebih dahulu berkorban. Maka itu dari itu Bapak Ibu, jangan cemu-cemu berbuat baik. Kalau sudah tiba waktunya kita akan terima. Jangan terus merasa lelah dalam melayani Tuhan. Jangan merasa lelah dalam melayani Tuhan. Jadi kasih yang berkorban adalah kasih yang mau berkorban adalah kasih yang paling teratas. Kasih yang berkorban adalah kesaksian hidup kita. Itu pokok Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan dan tidak, kelihatan. Jadi jangan dikira teman kita. Teman aja melihat, jangan kira Tuhan tidak melihat. Mau kasih yang tidak berkorban. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang mau berkorban adalah kesaksian hidup yang tidak terbantah. Bapak Ibu, sudahkah? Mari renungkan bersama-sama. Sudahkah aku berkorban hari ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga?
peduli. Mari pagi hari ini kita berkata, Tuhan tolong saya melakukan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih tahu, sebelum saya tutup firman Tuhan pagi hari ini, ada satu ilustrasi sebelum kita masuk perjamuan kudus yang akan. Bapak Ibu bisa dibayangkan kalau hari ini malam gelap pemadaman. Ada lilin. Kalau lilin itu tidak Bapak Ibu nyalakan, kira-kira lilin itu berkurang atau tidak? Kalau tidak Bapak Ibu nyalakan, berkurang nggak lilin itu? Tidak. Tetapi terang nggak? Tetapi ketika lilin itu dinyalakan, lilin itu akan memakan dirinya sendiri. Betul? Terus meleleh. Lilin, ketika lilin dinyalakan untuk menerangi kegelapan, lilin itu akan makan dirinya, nyelot suwi, nyelot suwi. Semakin lama semakin habis. Begitu juga dengan kita. Kita ingin melayani, kita ingin mengasihi, kita ingin memberi, tapi takut habis tenagaku, habis uangku, habis waktuku. Kita takut terluka, kita takut disakiti, kita takut tidak dihargai. Bapak Ibu, kita bukan lagi yang sesungguhnya. Ingat, tujuan hidup kita bukan utuh bagi diri kita sendiri, tetapi melainkan menjadi terang. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah jadi terang kalau kita tidak mau berubah. Kembali lagi peluang. Kita tidak akan bisa menjadi berkat kalau kita tidak mau berubah. Belajar dari lilin. Lilin dibakar menerangi kegelapan, tetapi dia harus mengorbankan dirinya, habis dirinya. Tetapi kalau kita nggak mau berkorban, kita akan tetap menjadi lilin dan tidak bisa menerangi kegelapan. Itulah kehidupan kita. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan di dalam Matius 6, kamu adalah sekolah. Ya, kamu adalah terangku. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan menang. Kita semua adalah terangku. Amin. Jadi mari pagi hari ini, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukti dari kasih yang tertinggi adalah mau berkorban. Apa yang kita korbankan sesuai dengan akibatnya? Bayar harga. Dan ingat, setiap harga yang kau sudah bayar itu adalah Tuhan. Engkau pasti menolong dengan berkas-berkasnya. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi boleh memberkati kita semua. Kita ambil satu sejenak. Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama kita? Atau kita orang yang dibilang pelit? Kita merenungkan bersama-sama dari firman pagi hari ini. Kamu adalah terang, dan kamu adalah sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabat Tuhan mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Yesus? Kita adalah sahabatnya Yesus. Haleluya. Kita diutus untuk menjadi terang bagi kegelapan. Haleluya. Itulah segalanya dalam hidup ini. Itulah segalanya Yesus. Segala-galanya bagi kami. Pengorbananmu adalah bukti kasih-Mu Tuhan bagi kami. Engkau melepaskan setiap hakmu Tuhan untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah, dan Engkau melepaskan hakmu Tuhan untuk kami orang yang berdosa, untuk sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau punya hak untuk dihormati.
ketika pengorbananmu Tuhan berbuah, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami punya hak untuk bahagia, kami punya hak untuk dihormati, kami punya hak untuk benar Tuhan, kami punya hak untuk nyaman. Di pagi hari ini kami belajar dari cintamu, dari pengorbananmu, dari kasihmu Tuhan. Kami belajar melepaskan hak kami Tuhan. Kalau hari ini kami ingin dihormati, dihargai, kalau kami hari ini ingin nyaman Tuhan, kami belum sampai pada kasih-Nya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, sambil ku tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Katakan Kaulah segalanya. Jika kita hari ini punya iman bahwa Yesus adalah segalanya buat kita, kenapa kita ragu untuk mencintai Dia? Kenapa kita ragu untuk berkorban bagi Dia? Kalau pagi hari ini kita akan katakan Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Kenapa kita masih bimbang untuk mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, perasaan kita? Kenapa kita masih ragu?
Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana nanti uangku habis? Bagaimana dengan hidupku? Kita belum melanggar. Kasih yang besar adalah kasih yang mau berkorban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah apa yang terjadi jamuan kemarin. Siapkan dirimu untuk terima tubuh dan darah Kristus. Lihat setiap roti yang kau terima, setiap anggur yang kau terima. Lihat, pandang. Inilah pengorbanan Tuhan. Inilah kasihnya Tuhan yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk aku. Layakkah kita disebut sahabatnya? Kita belum mau berkorban. Layakkah kita disebut sahabatnya? Layakkah? Dan biar melalui perjamuan terus pagi hari ini, layakkan aku menjadi sahabatmu Tuhan. Layakkan aku Tuhan. Perjamuan terus bukan rutinitas setiap minggu pertama. Mengingat betapa besar kasih Tuhan. Aku menyerahkan kedua hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani tubuh dan darah-Mu Tuhan, membagi-bagikan kepada jemaat. Dan kami dengan kuat kuasa daripada-Mu berkati Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan setiap jemaat yang menerima, Tuhan berikan hikmat. Roh Kudus memimpin mereka, sehingga yang melayani dan yang dilayani sama-sama dirasakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Setia
Semua sudah terlayani Bapak Ibu. Ambil satu sejenak. Inilah kasih Tuhan, kasih yang terbesar yang memberikan nyawa yang sahabat-sahabatnya. Kitalah sahabatnya. Kitalah sahabatnya. Kita tidak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kita. Haleluya, Tuhan, haleluya. Angkat terlebih tinggi-tinggi melampaui kepala, menandakan Bapa menghormati pengorbanan. Kasih yang terbesar ketika Tuhan mau berkorban bagi kamu dalam berdosa. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disertakan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan menyucikan, darah Tuhan menguduskan. Tidak ada intimidasi dari iblis. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak cawan melambangkan darah Kristus tinggi-tinggi melampaui kepala, menandakan bahwa kita menghormati pengorbanan Tuhan. Nyawanya diberikan untuk kita. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Kami adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kami yang sudah terima pengorbanan Tuhan. Kami yang sudah terima kasih Tuhan. Nyawa Tuhan diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuh dan darah sudah membebaskan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, memberikan kami pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi ibu yang bertugas kami persilakan. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kau Tuhan Allah kami yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau menyertai dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik melalui keuangan kami Tuhan untuk pekerjaan tempat ini. Kau Tuhan memberkati yang Tuhan, dan Kau Tuhan melipat gandakannya. Kami percaya Tuhan, berkat itu akan selalu kami alami dan kami boleh terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus haleluya. Amin. Ojo sabar. Bapa
Bapak Ibu, untuk ibadah kita hari Kamis, kita ibadah rumah tangga lagi ya. Ya, ibadah Kamis itu di tempat kediaman Bapak Ari ya, jam 4 sore. Jadi jadi minggu besok Kamis di tempatnya yaitu pada rumah tangga di Mbak Mari. Hari Jumat, biasa kalau Jumat pertama Bapak Ibu kita mulai dari bulan ini. Jumat pertama itu doa puasa, Jumat kedua itu kita lansia, Jumat ketiga nanti kita akan pertemuan untuk kaum wanita di kaum pria ditaruh di Jumat yang terakhir kita akan pertemuannya di situ. Hari Sabtu tetap yaitu kaum muda. Yuk anak-anak muda ya, semangat ya. Terima kasih buat anak-anak muda yang punya berkorban apapun dan pikirannya untuk untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Dan nanti minta tolong kepada pemuda, bapak-bapak boleh juga siapa kita mau ngantor ini ya, mengantar menurunkan alat musik, kita mau perbaiki alat musik. Jadi selesai ibadah ya, bisa nanti ditolong menyelesaikan. Itu aja. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di pasarnya kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri.
kepada Tuhan.